Sebetulnya wawancara LPDP itu ada apa aja sih gitu. Nah, tahun lalu itu ada 2 sesi. Yang pertama itu sesi untuk melihat seberapa siap kita secara akademis, baik akademis yang udah kita lalui di S1 maupun persiapan kita untuk bisa catch up dengan perkuliahan nantinya di kampus tujuan, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Begitu juga dengan motivasinya. Nah, motivasi ini bisa dibilang kayak seberapa siap sih kita secara mental gitu ya. Secara mental, secara keluarga, kalau udah menikah, kalau misalnya kita pengen pindah ke suatu tempat baru, and mostly kita akan pindah ke tempat baru, either dari Kalteng ke Pulau Jawa untuk kampus dalam negeri gitu ya, atau dari Jawa atau dari Kalteng ke luar negeri kalau kampusnya luar negeri. Nah, sesi kedua itu untuk wawancara terkait wawasan kebangsaan. Cuma di tahun 2021 ini, kalau nggak salah, itu masuk ke dalam written test ya, tes akademis dan kebangsaan. Jadi bukan wawancara. Nah, apa namanya? Sekarang kita coba lihat struktur ya dari wawancara terkait akademis itu. Nah, biasanya kenapa biasanya ya? Karena setiap tahun akan beda-beda. Setiap tahun beda-beda, even di dalam 1 tahun itu mungkin nggak sama gitu. Contohnya pewawancara terdiri dari 3 orang. Yang pertama itu akademisi, psikolog, sama LPDP. Makanya di sini yang aku sebutin wawancaranya terkait akademis yang nanti dilihat oleh dosen biasanya. Nah, dosennya itu random. Some people bisa dapat dosen dari UI, dari ITB, tapi aku rasa LPDP itu mengutamakan pemerataan ya. Jadi ada juga dosen dari Kalteng, I believe, ada juga dosen dari Universitas Andalas, Lambung Mangkurat gitu, dan itu benar-benar kita nggak tahu. Tapi yang pasti biasanya kan kita pas lagi daftar itu kan udah ada bidang-bidangnya tuh, bidang manajemen atau bidang kesehatan. Nah, itu biasanya di-matchingin dari field-nya gitu, dosennya siapa. Nah, yang pasti akan ada di dalam interview itu psikolog. Nah, psikolog ini untuk melihat bagaimana kesiapan kita, karakter kita, apakah satu kesiapan mental kita, apakah kita udah ready untuk masuk ke tempat baru, terus apakah kita udah ready meninggalkan tempat yang lama. Tempat yang lama tuh bisa any situation ya, mulai dari pekerjaan, apakah bos kita atau tempat kita bekerja tuh udah ikhlas gitu ya. Nanti kadang juga bisa keluar pertanyaan itu, sampai dengan apakah orang tua kita menyetujui atau partner atau suami istri kita menyetujui, terus gimana nanti persiapan secara financial juga. Kalau misalnya kita bawa keluarga, karena kan kalau untuk S2 kan nggak di-cover ya untuk biaya tambahannya, tapi untuk S3 setelah aku diberikan. Tapi itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan yang ditanyakan. Nah, yang ketiga itu dari pihak LPDP. Nah, biasanya pihak LPDP ini lebih pasif ya, dia hanya observasi bahwa semuanya berjalan dengan lancar, apalagi sekarang kan via online ya, via Zoom gitu. Nah, itu untuk sesi 1. Nah, untuk sesi 2-nya wawasan kebangsaan. Nah, kalau dulu ada sesi ini yang nanyain itu tentang salah satu perwakilan dari BIN atau kepolisian. Nah, tujuannya ini untuk melihat apakah kita punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Apakah kita punya pemikiran atau terlibat dengan tindakan-tindakan radikalisme. Terus bagaimana respon kita terhadap kebijakan pemerintah. Sebetulnya gimana ya, ada 2 mazhab gitu ya, mazhab di mana kayak kita mesti punya kebebasan dong dalam bersuara, tapi ada juga mazhab di mana kayak ya kita akan menjadi sosok yang akan memperbaiki Indonesia ya, ketika kita diberikan beasiswa kembali gitu, dia pengen melihat sih sebetulnya, bukan berarti kita harus pro pemerintah, tapi ketika kita misalnya tidak misalnya suatu kebijakan pemerintah gitu ya, kalau kita nggak setuju tuh bagaimana sih kita menyuarakannya, bagaimana kita men-channeling kritik kita itu menjadi suatu yang produktif, bukan kontraproduktif. Nah, itu sih sebetulnya poinnya. Begitu juga dengan kebangsaan ya, nasionalisme gitu. Ketika kita misalnya keluar negeri gitu, biasanya case-nya keluar negeri gitu ya, berada di suatu lingkungan baru dengan pola pikir baru, apakah kita itu tahan gitu terhadap godaan-godaan yang menyebabkan kita tuh tidak nasionalisme lagi gitu. Apalagi kita diberikan amanah untuk mendapatkan privilege
Karena kan nggak sedikit ya, misalnya contoh kalau teman ke UK atau ke Belanda gitu ya, itu kita bisa in total bisa dapat 800 juta gitu. Kalau ke Amerika lebih gede lagi bisa 2 sampai 3 miliar. And it's all coming from tax kan, tax rakyat Indonesia. Nah, di situ berarti apakah kita benar-benar mengemban amanah untuk membawa tujuan dari rakyat Indonesia. Makanya kebangsaan, radikalisme, kebijakan pemerintah, dan isu terkini itu penting banget sih, bagaimana kita bisa memposisikan diri untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, itu yang general. Nah, sekarang mungkin aku pengen share sedikit tentang tips and trick. Ya, well, it's still general ya, karena nanti mungkin pas tanya jawab kita bisa case by case mengupas tentang gimana kalau misalnya pertanyaan gini, gimana kalau pertanyaan gini, right? Nah, jadi preparation itu kunci ya. Maksudnya aku aja dapat itu prepare udah 2 kali coba gitu. Dimana yang pertama kali coba gagal, even yang di cobaan pertama itu aku udah beberapa kali mock interview. Yang pertama itu pelajari guidelines dari pemberi beasiswa. Dalam hal ini sih harusnya sih kita udah benar-benar fasih ya. Mulai dari misalnya kita apply di bidang apa, terus nanti ketika esainya nulisnya bidangnya emang sesuai dengan bidang itu, terus gimana kita mengkorelasikan apa yang udah kita lakukan sebelumnya ke apa yang kita ingin ambil jurusannya dan kedepannya kita pengen ngapain. Meskipun kayak kita nggak perlu khawatir, sometimes misalnya teman-teman S1-nya teknik gitu ya, terus tiba-tiba mau ngambil tentang HR atau misalnya mau ngambil tentang komunikasi, nggak masalah gitu. Asalkan kita bisa membawa justifikasi yang jelas bahwa setelah lulus S1, oh ternyata aku ada passion di sini. Dan ternyata Indonesia membutuhkan ini. Jadi bagaimana kita ngebungkusnya itu bukan tentang diri kita, tapi bagaimana masyarakat atau Indonesia atau the society itu butuh ilmu kita. Nah, yang kedua itu perbanyak latihan dan simulasi. Be ready if the interview will be conducted in English. Tapi kalau untuk setahu aku, kalau untuk apply ke luar negeri pasti akan dalam bahasa Inggris. Meskipun aku dengar bahasa Inggrisnya itu di awal aja sih. Sebenarnya untuk formalitas, bukan formalitas sih. Jadi mereka akan ngecek seberapa lancar kita mengungkapkan pendapat dalam bahasa Inggris. Tapi at the same time mereka akan switch ke bahasa Indonesia karena mereka pengen lebih mendalam lah, karena mother tongue is always the best communication language ketika kita ingin mengeluarkan something yang genuinely in our mind gitu. Nah, baru yang ketiga, pelajari current issue dan wawancara tahun-tahun sebelumnya, which is kayak teman-teman basically dengan mengikuti acara ini udah melakukan hal itu. Tinggal nanti gimana bisa update current issue ya, kayak misalnya kadang-kadang gitu ya ditanya misalnya gimana respon kamu terhadap undang-undang Cipta Kerja, gimana respon kamu terhadap undang-undang PKS, itu yang berat ya. Tapi yang paling pasti sih misalnya kita terkait bidang kita ya, misalnya contoh tentang kesehatan gitu, gimana nih dengan kebijakan pemerintah gitu dengan menerapkan PCR gitu-gitu. Nanti dari situ kita bisa digali lebih dalam sih biasanya. Mulai dari kedalaman bidang kita hingga bagaimana kita merespon terhadap kebijakan pemerintah. Lagi-lagi kayak aku nggak akan bilang kayak harus pro gitu, tapi seandainya kita nggak pro gitu, kita bisa membawanya itu dengan lebih bukan diplomatis sih, tapi lebih konstruktif gitu. Jadi bisa dibilang kayak let's say misalnya talking about PCR ya, aku sendiri nggak setuju gitu kayak adanya PCR test gitu tiba-tiba yang tadi antigen gitu ya untuk terbang ke Jawa Bali tiba-tiba harus ada PCR ya. Misalnya kamu bisa bilang bahwa sebetulnya saya rasa sih mungkin maksud pemerintah seperti ini, tapi akan lebih baik kalau misalnya kebijakan ini itu bisa dikaji ulang dari sisi A, B, C, D, E-nya gitu. Jadi memang bagaimana kita memberikan respon, nggak harus kayak pro, tapi intonasinya positif dan memang untuk memberikan constructive criticism gitu, bukan untuk kayak destructive criticism. Nah, ini yang terakhir kali ya. Jadi in general gitu ya, pasti banyak teman-teman yang udah diberikan
suatu formula gitu ya. Kayak jangan bohong, nanti psikolognya tahu gitu. Jangan bohong, nanti nggak align antara esai sama yang kita ceritakan gitu. Itu benar banget gitu. Itu benar banget itu. Jadi pertama adalah be honest. Be honest-nya itu apa? Jadi kita harus memahami diri kita dulu gitu. Kita itu coming from what kind of apa ya namanya ya, bukan background sih, what kind of character gitu. Dari situ kita bisa identify mana yang strength, mana yang weakness. Jadi kayak knowing ourselves itu udah paling nomor satu. Nah dari situ kita embrace. Makanya di poin kedua itu be proud of your adversities and explain how you overcome them gitu. Mungkin aku bisa share my own personal story gitu. Dulu aku tuh adalah first generation in my family yang bisa reach untuk kuliah gitu. First generation the family bisa reach kuliah, terus juga waktu S1 gitu ya, waktu dari SMK ke S1 gitu ya, aku malu banget tuh ketika seeing my friends kayak punya orang tua udah S1, udah S2 bisa nge-guide apa namanya jalan karir atau jalan akademisnya gitu, sedangkan aku nggak punya, and I keep on apa namanya tetap menutup-nutupi hal itu, kayak malu lah untuk kayak telling to other people, atau misalnya bilang kayak oh gue nggak punya someone that I look up to atau bisa nge-guide aku. Itu poin satu. Makanya tadi aku bilang kayak first generation apa namanya apa ya namanya first generation. Kalau di luar negeri gitu biasanya ada community-nya sendiri orang-orang yang first generation, karena mereka tuh kan pertama kali masuk ke S1 gitu ya, itu tuh sulit banget buat navigasi akademik dan karirnya gitu, dibandingkan mereka yang orang tuanya udah S1 atau S2 gitu. Terus yang kedua, dulu waktu di UI sih ya, waktu di UI, di FEUI gitu ya, di ekonomi UI, aku kayak bisa dibilang satu-satunya dari SMK. Itu aja kayak SMK, some people might see this in marginal apa namanya type of education kan gitu. Terus yang ketiga, dulu apa namanya ibuku pernah jadi TKI juga gitu. Jadi kayak apa namanya dulu sampai dengan S1 selesai gitu ya, itu kayak aku merasa adalah suatu hal yang nggak baik gitu, yang kayak yang aku harus tutupi gitu. Aku malu gitu untuk mengakui itu. Tapi ternyata gitu ya, ketika aku refleksiin sebelum akhirnya apply LPDP gitu, justru hal-hal kayak gitu tuh bisa jadi strength gitu. Tapi bagaimana kita ngebawanya itu tidak boleh self-center. Makanya di poin ketiga, focus on what impact you can bring to the goods of society in Indonesia. Contohnya, waktu itu aku sempat bilang gini, misalnya aku dulu SMK Bu, gitu, pas lagi interview gitu ya. I think kayak ketika aku bisa dapat beasiswa ini, bisa kuliah di Columbia, waktu itu Ivy League gitu kan, uh, uh, ada dua cara kita ngejelasin. Yang pertama adalah aku pengen buktiin pada dunia yang misalnya penuh dengan dendam gitu ya. Aku pengen buktiin pada dunia kalau aku dari SMK gitu ya bisa gitu. Aku biasa di ejek-ejek kayak gitu. Nah, it's not good example gitu. Karena apa? Karena itu kamu fokus ke diri kamu sendiri aja and fulfilling your ego. Nah, second option yang bisa kita lakukan adalah misalnya kayak aku dulu dari SMK Bu gitu, di mana teman-teman SMK ini masih jarang sosok yang inspiratif yang bisa memberikan suatu confidence terhadap apa namanya teman-teman dari lulusan SMK, sehingga kalau aku bisa dapat scholarship ini, bisa ke Columbia, aku bisa menjadi inspirasi, dan teman-teman dari lulusan SMK tidak apa ya tidak takut untuk bermimpi tinggi, karena mereka udah melihat ada apa namanya lulusan SMK yang bisa mencapai titik itu. Jadi aku menjelaskannya itu bahwa my success atau when I got the scholarship gitu, it's not for me, but it's for other people juga gitu. Nah itu one example bagaimana kita bisa be honest, ya kan? Yang dulunya nggak honest ya, kayak selalu kayak denying the fact that I came from SMK, hingga akhirnya kayak embracing the adversities yang benar-benar apa namanya connect to my own personal story. Nah, bahkan itu bisa malah jadiin strength gitu. Tapi, again gitu ya, focus on what impact you can bring to the goods of society and especially to Indonesia gitu. Jadi, it's just one example. Mungkin nanti apa namanya teman-teman yang lain bisa share ya bagaimana lebih spesifik, misalnya kenapa aku pengen ambil research tentang bidang ini, karena misalnya bidang ini tuh lagi dibutuhin banget di Indonesia, yang mana belum ada research-nya itu kalau buat S3 kayak gitu-gitu. Nah,
I think udah 15 menit lebih ya. Jadi in general, what I can say adalah be yourself, be honest. Cuman untuk jadi be yourself, be honest ini lama nih biasanya perjalanannya nih. Hingga akhirnya kita tahu what could be our strength, what could be our weakness. Kalau udah strength weaknessnya udah kelihatan tuh ya, nanti biasanya opportunities akan terbuka sih. Jadi paling itu aja dari aku. Stay true to yourself and good luck. Nanti kita lanjut lagi di tanya jawab. Thank you.